Kepada para pemirsa yang saya hormati, salam rahayu. Saat ini saya sedang berada di persawahan, yang mana tujuan saya akan ke sebuah pura yang bernama Pura Dalem Sila Adri, yang terletak di Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Kelungkung. Dan saat ini saya sudah memasuki bagian parkir dari pura, serta memiliki halaman parkir yang cukup luas, di mana di bagian sisi dari parkir ini memiliki banyak sekali pohon-pohon, dan bisa juga tempat ini dikatakan sebagai Jabayan Pura. Untuk memasuki pura ada dua jalan masuk, yaitu melalui jalan yang sebelah nanti akan saya tunjukkan. Sedangkan jika dari sini akan melalui bagian samping dari pura, dan terlihat pemandangan alam di sini sangat indah karena pura ini berada di puncak sebuah bukit, sehingga akan bisa memandang ke alam sekitar. Jika memandang ke arah selatan nanti akan melihat lautan, dan ke arah barat akan melihat hutan atau yang berupa jurang yang dipenuhi oleh tanaman, dan jika melihat ke arah timur akan terlihat persawahan. Dan saat ini saya sudah memasuki areal pura, yaitu di sisi bagian barat dari pura, menyusuri jalan yang berupa anak tangga, dan di sisi jalan terdapat batu-batu yang merupakan bagian dari puncak atau bukit yang ada di sini. Dan saat ini saya sudah berada di bagian tangga naik menuju ke pura, di mana tangga naik diapit oleh bebatuan, serta banyak terdapat tanaman perdu, dan saya akan menaiki tangga ini agar bisa sampai di Pura Dalem Sila Adri. Dan ketika saya datang, pura dalam keadaan sepi. Tempat ini dalam keadaan sepi, tidak ada seorang pun yang terlihat ataupun melakukan aktivitas di sini. Dan ini adalah pohon yang ada di sebagian kanan dari pintu naik menuju ke pura, serta akan terlihat pemandangan alam yang sangat indah, yaitu terlihat laut yang berada di selatan. Dan saya akan lanjutkan perjalanan agar segera bisa tiba di Pura Dalem Sila Adri. Saya kutip dari Google, di sana ditulis bahwa Pura Dalem Sila Adri ini berkaitan erat dengan Dangyang Sang Subali, seorang utusan Sang Hyang Caturmuka untuk datang ke Bali, yang disebutkan dalam babat Kesatria Taman Bali. Kedatangannya ke Bali guna menata pemerintahan bersama saudaranya, termasuk Sri Jaya Rembat dan Ida Dalem Tawang. Serta disebutkan beliau bersentana di Gunung Tolangkir, yaitu Gunung Agung, membangun istana tempat beryoga di Pura Bukit Batur, yaitu 150 meter di sebelah timur Pura Tirta Harum, dan daerah di sekitar Pasraman tersebut diberi nama Berasike, yang berarti ikan nyalia. Dan saya tidak akan menceritakan lebih banyak tentang sejarah dari pura ini, nanti bisa dibaca di Google. Namun saya akan menceritakan apa saja yang ada di tempat ini. Dan saat ini saya telah sampai pada sebuah tempat yang terdapat sebuah pinggir, dan tempat ini diintari dengan bebatuan serta sebagian berupa tembok, dan terdapat candi bentar kecil. Dan di sini juga terdapat banyak pohon-pohon yang berada di tepian dari pura. Juga terdapat pohon yang cukup besar yang berada dekat dari pura tadi.
yang mana tanaman ini memberikan keteduhan di bagian pura tadi, dan ini adalah bagian luar dari pura. Dan kembali saya ingin melihat sebuah pohon yang terlihat cukup indah, dan saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke bagian Mahdianing mandala dari pura, di mana mandala dari pura dibentuk dari perbedaan ketinggian halaman. Terlihat ada sebuah candi bentar yang di depannya terdapat linggih pengapit yang berada di sebelah kiri dan kanan. Juga terdapat sebuah pura lagi yang terdapat di sebelah kanan dari pura utama, di mana terdapat sebuah candi bentar, dan di depan candi bentar terdapat patung sebagai penjaga pintu masuk dari pura ini. Namun sayang sekali di pura ini dan pelinggih-pelinggih yang ada di sini tidak berisi tulisan, sehingga saya tidak bisa menyebutkan nama-nama pelinggih beserta yang disentanakan pada pelinggih di pura ini. Dan setelah melihat keadaan pura yang berada di bagian Mahdianing mandala dari pura dalam Sila Adri, saya lanjutkan kembali untuk menuju ke areal utama dari tempat ini, yaitu pura dalam Sila Adri, menuju ke bagian utamaning mandala dari pura, melewati pelinggih pengapit yang berada di depan candi bentar, dan saya akan menaiki anak tangga menuju ke candi bentar. Kebetulan pura tidak dalam keadaan terkunci sehingga saya bisa masuk. Om Swastiastu. Saat ini saya sudah berada di bagian utamaning mandala dari pura Sila Adri. Terdapat beberapa bangunan penunjang dari kegiatan upacara di pura ini, dan terdapat juga beberapa pelinggih di bagian utamaning mandala. Dan di bagian kajak angin dari pura ini terdapat sebuah pohon besar yang berada di luar tembok dari pura. Beginilah keadaan bangunan dan pelinggih-pelinggih yang ada di bagian utama atau utamaning mandala dari pura dalam Sila Adri. Dan akan saya coba mendekati pelinggih-pelinggih di sini, namun pelinggih di sini tidak terdapat tulisan, sehingga kembali saya tidak bisa menyebutkan nama pelinggih beserta yang disentanakan. Dan ini sudah pasti adalah Padmasana, karena dicirikan dengan adanya patung naga yang berada di depan dari pelinggih ini. Dan ini pohon yang tadi yang saya sebutkan, yang berada di luar dari tembok pembatas pura, yang ada di sisi timur laut dari pura. Dan di sini terdapat Meru, Tumpang 3, dan juga ada pelinggih gedong yang biasanya merupakan bangunan utama pada sebuah pura. Dan juga terdapat pelinggih lainnya yang berupa pelinggih tugu. Di sebelahnya terdapat pelinggih yang berbentuk tugu Padma, dan ada pelinggih panggungan serta sebuah bangunan. Dan ini adalah candi bentar jika dilihat dari dalam. Dan ini tempat pemiosan pemangku, dan ini adalah pelinggih pengharuman. Beginilah pelinggih-pelinggih yang ada di pura dalam Sila Adri. Namun sekali lagi mohon maaf karena tidak terdapat tulisan, sehingga tidak bisa menjelaskan banyak tentang beliau yang disentanakan beserta nama pelinggih. Namun tujuan utama dari pembuatan video ini adalah untuk menunjukkan kepada umat bahwa ada sebuah pura yang bernama pura dalam Sila Adri. Dan beginilah keadaan pura, sehingga nantinya akan bisa mengetahui dari keadaan pura. Ini saya sudah kembali ke Jabayan Pura melihat pemandangan alam yang ada di sini. Di Jabayan Pura ini terdapat sebuah pelinggih
yang terletak di bagian tengah dari halaman pura, dan juga terdapat sebuah wantilan beserta balai kulkul. Dan ini adalah pohon-pohon bambu beserta pohon tadi yang sudah saya tunjukkan, dan di depan terlihat kembali pura tadi yang pertama kali saya jumpai. Jika memandang ke arah selatan akan terlihat lautan dan pemandangan pepohonan yang menyatu dengan lautan memberikan nuansa yang sangat indah, yang sangat tenang dan damai ketika memandangi panorama alam yang ada di sini, yang memberikan atau membuat hati menjadi tenang, apalagi disertai dengan suara burung yang berkicau menambah ketenangan yang ada di tempat ini. Dan saat ini saya akan pamit melalui kembali jalan-jalan yang tadi sudah saya lalui, melintasi kembali pura pertama kali yang saya jumpai, serta akan menuju kembali ke tempat naik yang berupa tangga. Dan ini adalah pura yang tadi sudah saya tunjukkan, yang mana pura ini dihiasi dengan batu-batu yang memberikan kesan berbeda pada tempat ini, dan pemandangan di belakangnya terlihat sangat indah, apalagi dihiasi dengan pohon-pohon yang berada di belakang batu-batu ini memberikan nuansa yang semakin indah. Seperti tak jemu-jemu rasanya memandang keadaan alam yang ada di sini, perpaduan antara tempat suci dan alam yang masih terjaga dengan baik. Semoga nanti video ini bisa menjadi dokumentasi apabila nanti akan terjadi perubahan di tempat ini. Dengan melihat video ini akan mengetahui kembali bagaimana keadaan pura yang sebelumnya. Dan pohon-pohon di sini tampak hijau, di sela-sela pohon terlihat lautan, begitu tenang, begitu tentram, begitu damai. Dan udara yang ada di sini juga sangat sejuk dan bersih karena jauh dari polusi. Karena tempat ini memang berada jauh dari jalan raya, serta juga jauh dari pemukiman penduduk. Saya akan menuju ke tangga yang tadi tempat naik, dan saat ini sudah berada pada tangga sambil melihat pemandangan alam di sekitar pura yang seperti tak jemu-jemu rasanya memandang keindahan yang ada di sini. Menuruni anak tangga melewati batu-batu yang berada di sisi kiri dan sisi kanan dari tangga turun, sambil sesekali lagi melihat ke arah samping, ke arah belakang dari tempat ini. Dan sebentar saya akan mencoba menyusuri jalan lain yang ada di areal pura ini, yang nantinya juga akan menuju ke tempat ini. Dan saat ini saya sudah berada di bagian bawah dari puncak dan melihat pemandangan sawah, tegalan yang ada di tempat ini. Terlihat kembali tangga naik menuju pura beserta batu-batu besar dan pohon yang berada di bagian masuk dari anak tangga menuju ke atas. Dan saya akan menuju ke bagian parkiran tempat tadi meletakkan sepeda motor, melewati kembali jalan yang tadi saya lalui, yang mana tadi adalah jalan menurun, kini tangga menuju ke arah naik atau
atas, sambil kembali menikmati keadaan pepohonan yang ada di sini yang menghiasi dari tempat suci ini. Kembali saya jelaskan, jika nanti ingin mengetahui tentang sejarah pura lebih dalam, bisa melihat di media sosial yaitu di Google, dan juga bisa bertanya kepada yang benar-benar mengetahui tentang pura ini, karena saat datang merupakan kedatangan saya yang pertama kali, serta tidaklah sengaja sekali untuk berkunjung ke pura ini, tapi begitu melewati jalan dan melihat sebuah papan nama, langsung berbelok dan menuju ke tempat ini. Di bagian timur laut pura ada sebuah pohon, dan jika dilihat dari luar, inilah keadaan pura yang ada di dalam. Dan pohon yang ada di bagian timur laut memberikan suasana yang sakral di tempat ini. Dan di bagian parkiran terdapat beberapa pohon. Di bawah pohon ini terdapat 3 batu besar, yaitu batu bulitan atau batu sungai yang keras. Apakah batu ini sengaja diletakkan atau memang batu ini aslinya memang berada di tempat ini? Tapi kemungkinan batu ini adalah merupakan batu yang memang sudah ada di tempat ini. Dan setelah mengambil sepeda motor, saya akan menyusuri jalan yang ada di bagian timur dari pura. Sepertinya jalan ini juga nanti akan menuju ke bagian depan dari pura, yaitu tangga naik yang berupa batu yang tadi sudah saya lewati. Karena di depan terlihat tangga, dan di sini juga terdapat saluran air. Di bagian depan di kejauhan terlihat pelinggih-pelinggih yang berada di bagian utama Ning Mandala dari pura, dan ini adalah pohon di timur laut yang mana adalah merupakan pohon beringin. Di timur pura juga terdapat pohon boni yang berbuah sangat lebat dan sebentar lagi pasti akan matang, yang sangat bagus jika dijadikan rujak boni yang rasanya manis-manis asem. Dan jika melihat buah ini jadi teringat di masa-masa kecil di Denpasar masih banyak terdapat pohon boni, namun kini sudah hampir sulit atau susah untuk diketemukan lagi dan sangat jarang. Namun di pedesaan buah boni masih cukup banyak. Beginilah keadaan areal atau kawasan di Pura Dalam Sila Adri yang masih berada di alam yang terjaga keasriannya dan berada di tempat yang cukup sepi jauh dari keramaian. Dan video akan saya akhiri. Jika ada salah dan kurang, saya memohon maaf. Dan juga saya tidak lupa mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Walau sederhana, semoga bermanfaat. Sukses.